Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah, salawat serta salam terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab barokah yang pertama tentunya barokah kedua orang tua yang senantiasa kita mohonkan ampunan atas dosa-dosanya kepada Allah. Barokah yang kedua barokahnya guru-guru kita. Tanpa adanya guru, siapa kita? Tidak akan kita menemukan jalan yang selamat dalam hidup ini. Betul? Karena hidup butuh tuntunan, butuh guru yang mengajarkan kita agar kita sama-sama mengenal mana jalan yang lurus agar kita semua selamat dari dunia hingga akhiratnya Allah. Dan juga sebab barokah kekeramatan ulama dan wali-walinya Allah yang selalu di tempat ini dikirimi Fatihah. Semua ulama dan wali-wali sedunia. Wabil khusus sebab barokah karomahnya pimpinan walinya Allah Syekh Abdul Qadir Jilani. Tanpa adanya barokah karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, sulit untuk kita tembus dengan dan nyantol kepada syafaatnya baginda Rasulullah. Dengan syafaatnya Rasulullah, dengan izin dan ridho dari Allah, kita semua bersyukur setiap malam Kamis senantiasa ditakdirkan oleh Allah untuk sama-sama duduk di tempat istiqomah. Tempat istiqomah katanya Nabi, al-istiqomati khairum min alfi karomah. Tempat istiqomah itu tempat yang lebih baik dari 1000 keramat-keramat. Kalau kemarin saya ajak para santri dan jamaah ziarah ke makam Syekh Qurratul Ain atau Syekh Hasanuddin di Pulau Batak, Kerawang. Beliau adalah penyebar agama Islam yang pertama di Pulau Jawa. Kemudian saya ajak jamaah ziarah ke makam Syekh Bentong, murid daripada Syekh Kuro. Dan saya ajak jamaah ke makam Raden Sumarja, penemu makom Syekh Kuro. Kemudian saya ajak jamaah dzikir manakib di makamnya 7 Bupati Kerawang, yaitu Bupati Kerawang pertama Kiai Singa Berbangsa, yang 7 keturunan anaknya jadi bupati semua. Kalau kemarin kita ziarah punya keomongan mau ngajak jalan-jalan anak-anak santri di beberapa tempat yang karomah. Tempat yang karomah itu walinya Allah itu jangankan hidupnya memberikan barokah kepada sekitarnya, meninggalnya pun memberikan barokah kepada sekitarnya. Betul apa enggak? Buktinya kapan waktu kita datang, kapan waktu kita berziarah, pasti ada saja di situ kumpulan orang yang berzikir, berdoa kepada Allah. Akhirnya tukang-tukang dagang pada laris dagangannya. Coba kalau ngukur akal dagang di tengah kuburan, siapa yang mau beli? Setan. Betul apa enggak? Kalau ngikuti akal, itulah adanya barokahnya walinya Allah. Kita datang ke tempat ini banyak yang dagang, laku juga dagangannya. Betul? Coba kalau Allah nggak datangkan orang ke tempat itu, siapa yang mau beli? Betul apa enggak? Disitulah tanda-tanda adanya yang namanya barokah. Dan walinya Allah itu ketika dia masih hidup, walaupun dia sudah mati, memberi barokah kepada yang masih hidup. Betul apa enggak? Dan beberapa tempat karomah yang kita datangi itu semua terkalahkan dengan tempat istiqomah. Alhamdulillah. Tempat istiqomah di mana? Di sini, di Kali Asin. Di samping rumah kita sendiri ada tempat yang lebih baik dari 1000 karomah. Betul bang? Setiap malam Kamis datang istiqomah, zikir kepada Allah. Setiap malam Kamis datang tawasul kepada seluruh wali-wali sedunia. Alhamdulillah. Dan kita sudah berjalan 3 tahun. 3 tahun itu bukan proses yang gampang, jawab. Betul. Istiqomah itu bahasanya gampang tapi sulit dipraktekkan. Ibarat orang bercinta,
Kadang pertama jatuh cinta apa saja diberikan, betul enggak? Tapi ketika sedikit saja diuji sudah mulai goyah cintanya, betul enggak? Diuji ekonomi sulit, goyah cintanya. Diuji rumah tangga, goyah cintanya, betul? Terkadang keyakinan ini terombang-ambing dengan keadaan, dan terkadang keyakinan dan keimanan kita pun disambung-sambungkan dengan keadaan. Betul. Tapi hebatnya tempat istiqomah memang diistiqomahkan oleh Allah. Hebatnya si Fulan nih nggak mau datang ke sini, ada saja yang didatangkan oleh Allah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Satu contoh, kemarin kita peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau kita ngukur dana jamaah, dari mulai prehaban sampai acara itu kurang lebih habis 30 jutaan tuh. Cuman nggak terasa. Betul apa enggak? Kita nggak ngundang, bahkan kita nggak minta-mintain dana. Kalau ngukur akal, ngasih makan orang ratusan penuh ngejubel begitu, panitia mana juga nggak sanggup. Betul. Orang mau mengadakan peringatan besar Maulid Nabi, Isra Mi'raj, apapun itu, dia perhitungkan berapa kita ngasih makan orang. Kiai mana yang diundang, berapa budgetnya. Betul apa enggak? Tapi di Fatahil Al-Baghdadi, dari nol sampai terselenggara acara semewah itu, kita semuanya dicukupi oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Tepuk tangannya mana? Alhamdulillah. Sampai subuh saya bayar rokok aja itu 1.200.000. Betul enggak? Tapi semua dicukupi oleh Allah. Acara kita sukses, barokah, sampai bisa ngajak santri, bahkan orang tua wali murid jalan-jalan ziarah. Betul enggak? Alhamdulillah. Saya bikin power baru. Saya bikin lemari power juga, patokai baru. Betul enggak? Sampai tadi saya beli lagi kabel khusus sound. Saya bikin pintu belakang juga buat kamar santri, biar kamar belakang tuh manfaat, gak diisi jin. Biar diisi sana. Nah kalau kosong diisi jin berarti. Betul enggak? Alhamdulillah. Terus menerus yang namanya aliran barokah. Kalau mengukur apa? Teman saya pada nanya, berapa ini modalnya Kiai? Oh jangan nanya modal maulid begini. Modalnya ya, saya ngomong sama Baji Napin, malamnya mau acara, Baji duit Abah sudah habis total. Saya ngomong ke Umi 1,5 juta nanti saya pribadi nyumbang buat masak. Saya kasihkan ke Umi 1,5 juta. Begitu mau acara, duit habis. Nih Pak Haji, kuasa Allah, lihat di HP Abah, berapa ada yang ngirim? 2 juta, ini buat ngamplopin kiai-kiai. Ini barokah dari Allah. Pagi-pagi masih ada yang ngirim 1,5 juta. Subuhnya habis buat bayar rokok, pagi-pagi masih ada yang ngirim 1,5 juta. Inilah bukti adanya barokah. Betul apa enggak? Kalau kita ngukur secara logika jemaah, kalau satu tempat nggak ada barokahnya, kira-kira dikirim nggak orang sebanyak itu ke tempat ini? Nggak akan dikirim. Putranya guru dan orang tua saya undang ke sini. Nanti saya mau bawa kuda tunggang. Coba kalau kita nyuruh kiai, mohon maaf ya, kiai mau bawa kuda tunggang, belum kiainya berapa juta harus bayar. Betul apa enggak? Tapi karena diberi cinta oleh Allah, dialirkan setrum yang namanya barokah, sebab kita istiqomah di Fatahil Al-Baghdadi ini, semua datang atas dasar cinta. Kalau nggak ada cinta, mohon maaf, sebanyak itu kiai-kiai banyak gak bisa saya tampilkan. Ustadz Ridho ada, Doraemon hadir, Ustadz Bram hadir, terus kiai dari Jakarta hadir, dari Purwakarta hadir, dari Bogor hadir, banyak kiai-kiai gak saya ongkosin, diongkosin pakai cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Belum kawan-kawan santri-santri alumni Barokatul Qadiri banyak, luar biasa. Ini kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur.
bahwasanya setiap malam Kamis ada satu tempat yang diberkahi oleh Allah. Di mana? Di samping rumah kita sendiri. Kalau jamaah nggak mau tahu, wallahi besok di alam kubur jamaah akan ditanya oleh malaikat. Wallahi wa nabi, itu besok di alam kubur akan ditanya. Ketika nggak sanggup jawab, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka, malaikat nanya, apakah selama kamu hidup itu tidak ada pintu-pintu rahmat untuk kau duduki? Bingung jawabnya. Ada, tapi saya nggak mau dudukinnya. Nauzubillahi min. Nauzubillahi min. Allahumma sholli ala Muhammad. Percaya setiap malam Kamis Syekh Abdul Qadir hadir di sini. Lewat mana hadirnya? Kita sama-sama baca Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi. Ya Allah, sambungkan ruh saya, ruh jamaah bersama ruhnya Syekh Abdul. Wa ila ruhi Rasulullah, bahkan disambungkan dengan ruhnya baginda Rasulullah setiap malam Kamis. Alhamdulillah. Jasadnya RT Caca, Haji Kamad, betul enggak? Jasadnya Mas Tika, Bapak Salah. Jasadnya betul, tapi doanya Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi. Ya Allah, sambungkan ruhku dengan ruhnya Syekh Abdul. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ila ruhi Rasulullah, langsung kepada Rasulullah biiznillah waridallah, dengan izin dan ridho dari Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, baru sumrah kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paham jemaah? Jadi setiap malam Kamis disambungkan ruh kita dengan ruhnya Syekh Abdul Qadir, dengan ruhnya Rasulullah. Tinggal kita yakin. Perkara hajat katanya Allah gampang. Allah lebih tahu. Ada yang miskin pengen kaya, ada yang banyak hutangnya pengen lunas, ada yang hidupnya banyak dihina ingin mulia, banyak. Betul? Perkara hajat gampang katanya Allah. Raih dulu ridhoku, raih dulu kasih sayangku, raih dulu cintaku. Ketika cinta kasih sayang telah aku berikan, apa yang kamu inginkan tanpa kau minta akan aku berikan. Betul apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Mana yang enggak kita berikan? Andaikan kemarin maulid, terus habis maulid punya utang, gak usah gede-gede, 1 juta aja, saya rasa tidak akan ada satupun jamaah yang mau tanggung jawab. Betul? Kalau saya mengeluhnya, teh bayarin teh 1 juta kurang lagi umpama, kalau nggak dicukupi oleh Allah itu. Betul apa enggak? Berarti semua kebutuhannya Allah tahu. Ini kayak tadi dari Pomaya nih, bosnya minta doa sama Abah. Ini barokah dari Allah. Minta doanya. Berapa isinya nih? Saya lihat 500.000 tuh. Barokah dari Allah. Betul betul enggak? Hasil nyawer anak-anak setiap malam Kamis paling 100 juga enggak. Kalau dibandingkan dengan masak, mohon maaf, gedean biaya masak. Betul enggak? Kalau dibandingkan dengan biaya kita memuliakan anak-anak kita bangun panggung berelip di granit begini untuk memuliakan anak-anak kita. Di mana? Di YouTube kita muliakan. Karena anak kita akan ditonton orang banyak. Betul? Di Facebook untuk memuliakan generasi kita. Bukan hanya kita. Betul? Tapi di sini dicukupi oleh Allah. Hidup jamaah manakib. Alhamdulillah. Yakin ini. Maka selalu saya bilang dari dulu, jamaah lama, ayo yang yakin, al istiqomati khairum min alfi karo. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kekeramat. Ayo yang yakin, jangan setengah hati. Intan surullah yang surkum. Siapa yang akan membela Allah, Allah pasti akan membela hajat-hajatnya. Alhamdulillah. Saya dari dulu jamaah, dari pertama saya nginjek di sini, yang selalu bantu saya itu Mas Tika.
Yang selalu bantuin saya kerja itu Mas Dika. Mas Dika itu nggak tahu ngaji, sholat aja nggak pernah. Betul apa enggak? Tapi selalu saya bilang, ayo Mas Dika, biar orang mau ngomong apa, biar orang menghina kita, wallahi wa nabi, tempat ini akan tambah barokah. Wallahi wa nabi, saya bilang. Bukti apa enggak? Bukti apa enggak? Bukti. Kalau bukti, kenapa kamu masih ragu? Betul apa enggak? Kalau kamu alim, justru kamu harusnya tambah hakul yakin, lebih hakul yakin dari saya. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Bukti apa enggak? Bukti enggak barokah? Bukti. Betul. Tempat ini sampai detik ini masih ada yang dibimbing zikir kepada Allah. Tempat ini masih ada yang dituntun oleh Allah untuk berdoa kepada Allah. Sekarang Abah bingung untuk bikin power datang, Pak Tokai kan pinter elektroniknya. Bener-bener. Dia bilang, Pak Tokai, Pak Tokai, bahasanya jangan panggil Pak Tokai kata gitu. Saya bilang, apa yang Allah karuniakan kepada kita, kita berikan kesempatan untuk kita sumbangkan untuk agama ini. Abah seorang pelukis, Abah seorang musisi. Kalau bicara tentang seniman, Abah lebih seniman dari para seniman. Betul apa enggak? Karena dididik oleh ulama, dididik oleh guru yang mencintai agamanya Allah, sehingga terbersit di dalam hati. Saya diberikan banyak sekali karunia dari Allah, ingin saya sumbangkan walaupun itu sekecil-kecilnya untuk agama, masyarakat, bangsa dan negara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul apa enggak? Kita pakai duit mapan nggak ada, betul? Pakai materi nggak bisa, pakai tenaga, pakai pikiran, betul apa enggak? Akhirnya menjadiin dengan seni perjuangan menjadiin indah. Coba tadi yang bisa nyanyi sore-sore nyanyilah. Kalau kamu merasa suara kamu itu enak, nyanyi, biar Islam ini kelihatan makmur. Betul apa enggak? Biar Islam, agama kita ini kelihatan hidup. Jangan mau pengajian zikir terus ada gambusan, ada yang ngomong pengajian apa beledak-beleduk. Lu Nora aja kagak bisa nyanyi. Betul. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Alhamdulillah. Jadikanlah pengajian ini sebuah sarana untuk membimbing bakat-bakat anak-anak kita. Betul? Daripada ibu-ibu nyanyi sambil ini ngakel nasi, sambil mikirin hutang. Betul apa enggak? Daripada ibu-ibu nyanyinya di TikTok ditonton orang. Kalau di sini kan jadi ibadah. Betul apa enggak? Nyanyinya jadi ibadah, nyanyinya mendapat pahala, apalagi ngaji dan zikirnya kepada Allah. Alhamdulillah. Paham jemaah? Paham? Mudah-mudahan perjuangan kita tambah barokah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah nyumbang, baik materi, tenaga, pikiran. Allah melihat. Yakin apa enggak? Sekarang miskin pasti jadi orang kaya. Saya waktu mondok sendal saja sebelah biru, sebelah merah. Makanya kalau kiainya lagi ceramah jangan main HP, apalagi WA-an. Kalau nyuting boleh. Paham? Biar barokahnya diturunkan oleh Allah. Saya waktu mondok sendal jepit sebelah merah sebelah biru. Ketika sudah seperti sekarang, alhamdulillah, inilah barokah sebab taat kepada ulamanya Allah. Betul? Kalau nggak ada barokah jamaah, mana bisa kita dikenal orang Jawa Tengah, dikenal orang Singapura, dikenal orang luar negeri, dikenal oleh luar daerah. Kalau bukan sebab barokah. Betul apa enggak? Kalau bukan sebab barokah, kita mau ngandelin akal, mau diajak bersaing akal kita, berapa batasan akal kita? Betul apa enggak? Akal itu ada batasannya. Pendidikan seseorang ada batasannya, S1, S2 sampai master sekalipun. Tapi kalau ilmunya enggak dibarokai oleh Allah, sarjana kadang tinggal sarjananya, pinter kadang tinggal pinternya, tapi kadang pinternya malah keblinger bagi dirinya sendiri. Betul apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Kita butuh barokah. Barokah orang tua kita walaupun kita punya orang tua bodoh, nggak tahu ngaji, akui itulah orang tua kita. Betul?
Sejelek-jeleknya orang tua adalah orang tua. Sejelek-jeleknya guru adalah orang yang ditakdirkan menjadi guru kamu. Akui itu, yakini bahwa dia ada barokahnya untuk